Dan PD Perjuangan ini memiliki program merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat Pertiwi, politik itu merawat kehidupan. Untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record di dalam merawat Pertiwi, di dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa kita. Apakah menjaga Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran HAM bagian dari mimpi kita bersama? Kalau begitu ambil pulpen, tuliskan mimpi ketiga kami, Indonesia tanpa pelanggaran HAM. Betul? Kita tidak mau berbicara ditangkap, kita tidak mau mengkritik di penjara, kita tidak mau berdiskusi dilarang, kita tidak mau ada lagi orang-orang yang diculik dan hilang. Cukup peristiwa itu berhenti 25 tahun yang lalu dan tidak boleh terulang lagi untuk alasan apapun. Jangan pernah percaya kalau kemudian ada yang berjanji, saya tidak mau melakukan kekerasan terhadap rakyat, tapi dalam proses hidupnya, dalam rekam jejaknya, hidupnya berlumuran dengan darah, tangannya penuh kekerasan. Tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita coba lagi live pagi ya. Kadang-kadang kita sudah ada kegiatan tidak sempat live seharian, dan kita coba live pagi. Tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh dua kader PDIP atau dua pentolan PDIP, Sekjen Hasto Kristianto dan Adian Napitupulu. Jadi Sekjen bicara mengenai bagian dari kejahatan lingkungan, penyalahgunaan proyek food estate zaman Presiden Jokowi, dan kita tahu siapa yang dituju ya. Dan yang kedua, kita juga tahu siapa yang dituju ketika Adian Napitupulu bicara mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan juga bicara mengenai Indonesia tanpa pelanggaran hak asasi manusia dan orang berpendapat ditangkap dan lain sebagainya. Please be fair ya, please be fair. Jadi kadang-kadang kita selalu menunjuk masa lalu, tetapi kok tidak underlining masa sekarang. Kita menyalahkan bawahan, tapi tidak underlining atasannya. Nah, ini yang menurut saya kurang kritik PDIP tersebut. Walaupun bagian tertentu kita harus akui bahwa benar kritiknya. Sebagai contoh misalnya proyek food estate bisa dilakukan audit apakah itu gagal atau tidak dan bagaimana kejahatan lingkungannya. Apakah lahan-lahan itu sudah jadi kering kerontang, lahan-lahan yang untuk tanam singkong itu kemudian justru meninggalkan kerusakan atau pengerusakan lingkungan karena pohon-pohon atau tanaman-tanaman sudah dihilangkan, ditebang dan lain sebagainya. Jadi bisa lihat, tetapi itu yang positifnya dulu. Yang kedua, warning Adian Napitupulu juga kita harus apresiasi ketika bicara tentang agar pelanggaran HAM tidak terjadi dan dia kasih ambil pulpen untuk bicara Indonesia tanpa pelanggaran HAM. Very very good. Kalau memang itu yang menjadi program the ruling party, waduh kita senang sekali. Ya. Jadi program
pro lingkungan ya. Jadi pro environment dan pro hak asasi manusia atau human right. Karena dua hal tersebut menjadi hal yang penting sesungguhnya. Sangat penting bagi fondasi kehidupan manusia. Tapi soalnya adalah soal be objektif dan be fair. Pertama ya, yang terkait dengan food estate misalnya. Kenapa yang ditembak misalnya hanya Prabowo Subianto misalnya? Kenapa tidak sekalian atasannya Presiden Jokowi? Toh Presiden Jokowi yang memerintahkan dan yang menunjuk seorang Menteri Pertahanan, Menhan, untuk menghela atau menghandle soal food estate. Ini kan menarik. Makanya saya katakan, saya plesetkan Menhan itu bukan Menteri Pertahanan, tapi Menteri Pertanahan. Kan begitu ya. Gitu. Nah, ini kan menarik. Kenapa yang tidak di underlining, yang tidak dikritik adalah kebijakan Presiden Jokowinya. Jadi terkesan bahwa PDIP sangat berhati-hati begitu bicara tentang Presiden Jokowinya, tapi sedikit vulgar ketika bicara tentang Prabowo-nya. Ini hal yang menarik pertama yang menurut saya yang harus digarisbawahi dan dipertanggungjawabkan dalam tanda kutip. Kita setuju, tapi yang jelas kalau seandainya program ini diselewengkan, disimpangkan, bagian dari kejahatan lingkungan dan itu firm, ya, tidak hoax misalnya, kan kita bicara kadang-kadang apa yang kita sampaikan dianggap hoax kalau tidak benar menurut versi pemerintah kan begitu. Kalau memang dianggap benar ini ya harusnya yang dikritisize itu adalah Presiden Jokowi yang kenapa tidak memberhentikan menteri yang gagal tersebut. Menteri yang menyalahgunakan program tersebut. Toh dia adalah the boss. Dia adalah atasan dari sang menteri tersebut. Jadi be objective ya for this case. Yang kedua adalah ini yang lebih ngeri-ngeri sedap lagi. Adian Napitupulu bicara pelanggaran hak asasi manusia dan mimpi Indonesia tanpa pelanggaran hak asasi manusia itu bagus juga, bagus, very very good. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dia cuma underlining peristiwa yang terkait dengan Prabowo Subianto saja? Dugaan penculikan 25 tahun yang lalu. He said 25 years ago. And then seolah-olah tidak ada masalah hak asasi manusia pada pemerintahan setelahnya, terutama pemerintahan hari ini. Waduh, banyak orang yang ditangkap karena berpendapat. Ya, terakhir kita lihat nanti Rocky Gerung apakah akan jadi diproses atau tidak. Bambang Tri, Gus Nur, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Edi Mulyadi. Itu semua orang ditangkap, ditahan, dipenjara hanya karena mengeluarkan pendapat. Keluarlah Undang-Undang nomor 1 1946 tentang peraturan pidana yang mengatur tentang hoax dan bisa mengancam dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dan kedua adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal yang terkait dengan ujaran kebencian yang berbau sara. Daftarnya kita bisa perpanjang lagi. Habib Rizik, Habib Bahar, pentolan-pentolan FPI, dan masih banyak lagi korban-korban baik Undang-Undang nomor 1 1946 maupun Undang-Undang ITE. Jadi be fair kita kalau kita mau bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan Refli Harun saja berapa kali dilaporkan padahal kita mengkritik saja. Tidak menghina atau menyiarkan sebuah kejadian atau sebuah diskusi misalnya bisa juga dilaporkan kita. Jadi kalau kita bicara mengenai pelanggaran hak asasi manusia itu jelas pelanggaran hak asasi manusia. The right to information dan kemudian freedom of expression. Jadi kalau misalnya gara-gara menyiarkan sesuatu seseorang kemudian dipidanakan, maka itu sama saja dengan artinya mengancam hak atas kebebasan informasi, the right to information, baik hak untuk mengumpulkan, mendistribusikan, maupun hak masyarakat untuk tahu, the right to know. Lalu kita kaitkan dengan kebebasan berpendapat,
ya, freedom of expression and association, yaitu kebebasan berpendapat dan berkumpul. Jadi sahabat sekalian, susah kalau kita melakukan sebuah upaya kritikal hanya dikaitkan dengan kontestasi pilpres saja, atau untuk memenangkan orang tertentu saja, atau negatif campaign kepada orang lain misalnya, tanpa kemudian melakukan sebuah evaluasi yang jauh lebih objektif. Tapi apakah salah Adian Napitupulu dan Hasto Kristianto? No, mereka tidak salah. Kenapa? Because they are politician. Mereka adalah politisi yang biasa mengeksploitasi satu hal to attack their opponents, tetapi at the same time mereka keep sesuatu yang mungkin dianggap melemahkan posisi mereka. Jadi, tetapi kita sebagai orang yang berada di luar itu semua, kita bisa objektif dan fair. Makanya put everything on the table masalah bangsa ini, maka kita akan tahu apa soalnya dan bagaimana pemecahannya, sekaligus siapa pemimpin yang bisa memecahkan itu. Paling tidak, he is not part of the problem, tapi he is a part the solution. Jadi itu soalnya ya saudara sekalian. Oke, coba kita bacakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ditangkap dengan jelas ya. Kalau hari ini kita berbicara masih bisa ditangkap, ditahan, maka udahlah, tidak usah bicara tentang hak asasi manusia, terutama freedom of expression atau right to information ya. Oke. Kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Dan saya senang sekali bisa live pagi lagi walaupun semalam kita punya acara 17-an juga ya, yang sampai malam, tetapi mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kembali lagi ya. RH Channel hadir menyapa pagi-pagi secara live ya. Oke. Ini pendapat ya, PDIP sudah mulai kehabisan akal dan pikiran sehatnya lagi mencari cara untuk menjatuhkan Pak Prabowo Subianto. Kemudian salam perubahan Anies Ahaye menang. Waalaikumsalam, selamat pagi ya, selamat pagi juga. Bang, bahas pidato Jokowi di MPR yang tidak layak dan konyol. Karena malah pidato curhat, baper, masalah ketersinggungan pribadi. Padahal dia itu pejabat publik, apalagi bapernya ternyata baca teks pakai teleprompter. Oke, saya tidak mengikuti secara persis, tapi hanya melihat potongan-potongan ya. Terutama dia bilang soal sering dikatakan pelanga-pelongo dan lain sebagainya. Nanti kita bahas, tapi sekali lagi, itu mudah-mudahan tetap dianggap bagian dari freedom of expression ya, kebebasan berpikir, menyatakan pendapat, berekspresi ya. Oke. Saling gigit ya. Hari gini masih percaya banteng. Nah, prediksiku yang dulu benar, PDIP, Gerindra dan Jokowi akan cakar-cakaran. Apakah ini hanya akal bulus politik seakan-akan PDIP dizolimin? Biarkan aja mereka ribut, semua itu tanda-tanda Anies menang. Oke. Doa Anies pada saat apel siaga mulai berjalan, para pembenci atau musuh Anies mulai bertengkar sendiri. Saya tuh sebenarnya paling tidak suka menggunakan istilah pembenci Anies ya. Jadi kalau staf saya masih menggunakan kata pembenci itu jangan digunakan lagi ya. Gunakan kritik ya, kritikus Anies ya, pengkritik Anies misalnya. Karena kalau kita bicara misalnya orang mengkritik dianggap pembenci, wah bahaya kita, nggak ada bedanya. At the same time kita mengkritik orang yang mengkritik Jokowi, kok dibilang pembenci sih? Kita kan mau mengkritik. Jadi jangan menggunakan menurut saya pembenci atau musuh. Orang mengkritik kok musuh. Ya. Musuh itu dalam tanda kutip adalah orang yang memang tidak ingin berbuat baik bagi republik ini, tetapi justru ingin menenggelamkan bangsa ini. Misalnya
dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM itu dibiarkan begitu saja. Itu musuh republik dalam tanda kutip, itu pun tetap dalam tanda kutip ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya misalnya Anies dianggap punya kelemahan, tidak sukses di Jakarta lalu dibilang pembenci, no ya, kita katakan itu harus kita anggap sebagai sebuah kritik. Karena tidak ada pemimpin yang memimpin secara sempurna tentunya. Prabowo, Ganjar, Anies misalnya. Justru kalau kita mau jadi smart voter, pemimpin atau pemilih yang cerdas, maksud saya pemilih yang cerdas, maka yang harus kita lakukan adalah berupaya memperbandingkan mereka. Menyandingkan dan membandingkan mereka. Jadi setelah mereka disandingkan 3 orang, lalu kita bandingkan any aspect ya of their life, termasuk juga ya their political career selama ini. Jadi setelah kita bandingkan, kita akan tahu apakah sekali lagi ya, apakah satu di antara mereka layak kita jadikan pemimpin kita di masa depan 2024 dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Kok bisa ya pidato kenegaraan Jokowi di hadapan MPR dan ditonton seluruh dunia, yang harusnya pidato tentang visi misi negara malah pidato baper pakai teks pula. Nah ini juga ya. Jadi persoalan ya. Jadi pidato Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus itu adalah state address. Sebenarnya adalah pidato kenegaraan yang memang sudah menjadi konvensi ketatanegaraan paling tidak sejak zaman Orde Baru, di New Order. Karena sebelumnya pidato ini disampaikan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus. Tapi pemerintahan Orde Baru itu nggak mau dia meniru Bung Karno, maka Presiden Soeharto pidato pada tanggal 16 Agustus, tetapi pidato tentang nota keuangan APBN. Tapi teman saya mengatakan apa iya ya tidak ada pidato nota keuangan. Sekali lagi itulah kelemahan yang namanya convention ya. Jadi karena tanggal 16 sendiri itu adalah hanya sekedar konvensi ketatanegaraan, ya boro-boro isinya kejadian atau event itu sendiri ya bisa dilakukan di waktu yang lain, sesungguhnya tidak harus tanggal 16. Itu observasi awal saya ya. Oke. Kemudian Anies Baswedan Hores, keluarga dari Buyut siap dukung semuanya. Anies yes. Harusnya dari dulu, padahal Ganjar udah diserang oleh Projo sejak Jainuddin terindikasi merapat ke Prabowo. Karena basic suara pemilih mereka sama kaum ya, yaitu nasionalis. Jadi mereka harus berebut ya. Jejak-jejak para pengkhianat bangsa otomatis tidak mengindahkan lingkungan yang ada di pikiran untung-untung dan untung dirinya dan kroninya. Salam Ampera. Ya kalau kita bicara tentang lingkungan dan bagaimana penguasaan tambang, terutama batu bara, kita akan bisa tahu bahwa beberapa di antara mereka adalah justru orang yang berada dalam lingkar kekuasaan atau orang yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden atau bahkan calon presiden. Jadi ada soal seperti itu. Makanya karena negara ini tidak benar-benar demokratis, ya, belum kita menuliskan tanpa pelanggaran HAM, kita tidak bisa put everything on the table. Apa yang sudah dilakukan oleh kekuasaan hari ini, oleh punggawa-punggawa kekuasaan, siapa yang menguasai tambang misalnya, siapa yang diduga melakukan perusakan lingkungan dan lain sebagainya. Karena tadi kekuasaan dengan cerdasnya dalam tanda kutip itu menggunakan pasal-pasal peninggalan zaman era awal-awal kemerdekaan, bahkan sudah disiapkan di era kolonial untuk menjerat. Dianggap menyampaikan berita bohong, padahal tidak setiap berita itu kita paham apakah itu memang datanya valid atau tidak. That's why we need a clarification, kan begitu. Itulah yang namanya hak jawab kalau kita bicara tentang media. Tetapi kalau setiap kekeliruan secara subjektif dianggap salah, tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, dianggap sebagai menyebarkan berita bohong,
dan itu pidana. Allahu Akbar ya. Jangan berpikir tentang seperti yang dikatakan Adian, negara Indonesia tanpa pelanggaran HAM. Justru pelanggaran HAM terjadi pada masa pemerintahan hari ini banyak sekali ya pelanggaran HAM. Dan saya heran kalau seandainya kita kemudian menutup mata terhadap satu fenomena yang terjadi hari ini, tetapi selalu mengingat memori 25 tahun yang lalu ya. This is the question sesungguhnya. Oke. Kemudian RD Zadan, Pak Refli jangan pernah lupa kalau 13 orang yang dulu diculik tim Mawar pimpinan Wowo sampai saat ini masih hilang, belum diketemukan mayatnya. Wowo pokoknya harus segera diadili di The Hague, Den Haag. Ya itu soal lain. Saya tidak mengatakan saya membela Prabowo. Kalau memang ada persoalan itu ya silahkan dibuktikan. Tapi yang saya ingin underlining adalah ketika Anda bicara tentang pelanggaran HAM, seolah-olah itu hanya terjadi pada tahun 1998 saja, 25 tahun yang lalu saja. Enggak, it happens today. Hari ini juga terjadi. Banyak aktivis kami dan aktivis FPI yang kemudian menjadi korban. Ya, itu soalnya. Padahal kena jerat semua itu dengan undang-undang macam-macam lah pokoknya. Ada yang dianggap menyebarkan hoax, ada yang dianggap melanggar kesehatan, ya, prokes dan lain sebagainya. Dan ujungnya penjara. Terutama mudah sekali mengatakan orang melakukan pelanggaran atau melakukan hoax atau menyebarkan hoax gitu ya. Oke. Kemudian Hasto itu bisa apa? Apa kabar Hasto CS-mu? Harun Masmu? I don't know exactly apa maksudnya ini ya. Mungkin Harun Masiku maksudnya. PDIP tetap the best, enggak menafik ya. Saya bacakan Rigwald. Jadi kalau misalnya a positive campaign enggak apa-apalah ya. Yang buruk dan buruk kalau saling menyerang akan mencuri kebenaran di luar mereka. Akan muncul kebenaran di luar mereka. Saya yakin Anies Baswedan jadi R1 satu-satunya capres ideal yang mempunyai kapasitas birokrasi. Makan itu cawe-cawe, mereka mulai menepuk air di dulang yang berisi air dari gorong-gorong. I don't know exactly what he means. Oke. Kalau gentleman, harusnya PDIP juga mengkritik IKN karena sama-sama membabat hutan, bahkan lebih luas. Sekarang pertanyaannya adalah, apapun kritik kita terhadap IKN selalu dihadapkan kepada konflik horizontal, ya, dibenturkan kepada a certain group in society. Nah ini yang susahnya ya. Jadi negara dengan cerdik, dengan pandai menggerakkan masyarakat, kelompok masyarakat lainnya untuk menghantam masyarakat lainnya. Padahal saya yang mengatakan, negara tidak boleh membiarkan masyarakat itu saling hantam. Satu, negara tidak boleh membiarkan dirinya dipakai oleh kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Dan ketiga, negara tidak boleh menggunakan dirinya untuk menghantam kelompok masyarakat tertentu. Jadi intinya adalah kalau kita mau berdemokrasi, kita harus siap, ya. Adu data, adu analisis, adu akal sehat, dan siapa yang benar dan tidak benar itu urusan diserahkan kepada masyarakat atau rakyat. Toh rakyat pun akan menilai siapa yang lebih genuine datanya, siapa yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, siapa yang betul-betul pro rakyat, siapa yang sebenarnya cuma lip service dan lain sebagainya. Siapa punya track record baik atau tidak. Jadi kalau misalnya semuanya itu terbuka dan dibuka, maka sesungguhnya negara ini ya tadi, negara yang sudah punya pulpen dan kertas untuk mengatakan bahwa kita menolak pelanggaran HAM dan negeri ini adalah negara yang bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Begitu ya. Oke, sobat semuanya, itu saja, nanti kita akan lanjutkan dengan perbincangan lainnya. Terima kasih atas animonya pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.